Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, bersama Pastor Anton Mikael yang sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 6 Maret pada Pekan Prapaskah yang kedua. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu untuk berkat-Mu sampai saat ini. Hadirlah bersama kami, bukalah hati dan pikiran kami, semoga sabda-Mu menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Sabda Tuhan yang akan menjadi permenungan kita dari Injil Lukas bab 15 ayat 1-3 dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu dan pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi-babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Tetapi tak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersuka cita. Tetapi anak sulung yang sedang berada di ladang, ketika ia pulang dan dekat ke rumah, yang mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa berikan belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih, saya yakin bacaan Injil hari ini begitu Anda kenal dengan baik. Bacaan ini sudah sangat familiar dan sangat populer. Dan yang sangat menarik bagi saya dalam Injil hari ini adalah sikap anak sulung. Anak sulung yang akan menjadi prioritas kita untuk menjadi bahan permenungan kita pada hari ini. Apa sih yang salah sebenarnya pada anak sulung? Ia tidak memiliki salah seperti anak bungsu. Anak bungsu yang menjual harta milik ayahnya dan pergi hidup berfoya-foya. Lalu kemudian setelah melarat baru dia kembali. Yang salah pada anak sulung adalah ketika ia tidak mau membuka hati. Tidak mau membuka hati pada dua hal. Tidak mau membuka hati pada kebaikan Bapa dan tidak mau membuka hati pada usaha pertobatan adiknya. Kita lihat dalam Injil hari ini, ketika adiknya datang, bapaknya begitu membuka hati. Ia begitu bergembira, merangkulnya dan bahkan memberikan pesta untuk adiknya. Hal inilah yang tidak diterima oleh si sulung. Ia mengatakan, mengapa hal itu terjadi? Orang yang memboroskan banyak harta bapaknya justru disambut dengan gembira. Inilah yang dosa atau kesalahan yang dibuat si sulung ini. Ia tidak mau menerima kebaikan bapaknya. Yang kedua adalah tidak mau menerima usaha pertobatan adiknya. Tidak membuka hati pada usaha pertobatan adiknya. Ia tertutup. Ia tertutup pada adiknya yang mungkin bagi si sulung ini tidak akan berubah. Ia hidup berfoya-foya, menghamburkan hartanya bersama dengan pelacur-pelacur. Dan dalam pikiran si sulung ini dia tidak akan berubah. Sehingga dia tidak mau membuka diri pada usaha pertobatan adiknya. Mungkin inilah yang juga menjadi permenungan kita. Jangan sampai kita juga tidak membuka hati dalam diri kita. Banyak contoh yang dapat kita tampilkan ketika kita masih mendoakan yang tidak baik untuk orang lain, atau ketika kita masih protes kepada Tuhan, kenapa Tuhan menunjukkan kebaikan pada orang yang jahat. Inilah mungkin yang menjadi dosa si sulung atau kesalahan si sulung yang tidak mau membuka diri pada kebaikan Bapa. Yang kedua, ketika kita juga tidak mau percaya kepada orang lain, tidak yakin kepada usaha perubahan orang lain, atau hanya menjudge orang lain, ini juga yang dosa si sulung atau kesalahan si sulung yang tidak mau terbuka kepada orang lain, kepada usaha pertobatan orang lain. Injil hari ini mau mengajak kita untuk membuka hati. Semoga kita dimampukan untuk itu. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Injil-Mu hari ini mengajak kami untuk membuka hati. Membuka hati pada kebaikan-Mu yang begitu besar untuk orang lain, dan membuka hati pada usaha orang lain untuk bertobat. Bantulah kami ya Tuhan, semoga kami juga membuka hati untuk mereka yang ada di sekitar kami yang senantiasa mengusahakan pertobatan. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcelo Rotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater dan segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.